Desa Luwok Manipi terletak di suatu lembah dan salah satu desa terkecil dari 16 desa yang ada di Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Desa Luwok Manipi mempunyai wilayah terdiri dari daratan dan juga pegunungan. Daerah daratan dijadikan lahan pemukiman penduduk, sedangkan daerah pegunungan dijadikan perkebunan rakyat. Yang secara geografis memiliki luas wilayah sekitar 60.000 hektar yang terbagi atas pemukiman 1.600 hektar, perkebunan rakyat 896 hektar, pertanian rakyat 596 hektar, tanah rawa 7 hektar, dan lahan yang belum dikelola 165 hektar, yang dihuni oleh 798 jiwa, yang terbagi antaranya laki-laki 426 jiwa dan perempuan 373 jiwa, serta terdapat 224 kepala keluarga. Masyarakat Desa Luwok Manipi mayoritasnya beragama Islam, sebagiannya lagi menganut Kristen Protestan. Dengan berbagai macam suku, yakni suku Bugis, Dondo, Lauje, Mandar, Duri, Toraja, Tajio, Tolibu, Jawa, Buol, Toli-Toli, Kaili, Cina, Bali, Gorontalo, dan suku Selayar yang hidup berdampingan secara damai dan juga tentram. Desa Luwok Manipi merupakan daerah pemekaran dari Desa Salumbia pada tahun 1921 yang diberi nama Kampung Luwok Manipi. Kata Luwok berarti lembah, yang artinya Kampung Luwok Manipi terletak di suatu lembah. Sedangkan kata Manipi diambil dari daun menipis karena di sepanjang sungai Luwok Manipi ditumbuhi tumbuhan daun menipis. Masyarakat Kampung Luwok Manipi menjadikan daun menipis ini sebagai obat tradisional, yaitu dapat menyembuhkan penyakit kulit seperti kadas, kurap, dan panu. Pada tahun 1980, Kampung Luwok Manipi menjadi desa definitif sehingga diubah menjadi Desa Luwok Manipi. Desa Luwok Manipi yang memiliki 4 dusun, yaitu Dusun Bambalampah, Dusun Palembang, Dusun Pangembongan, dan Dusun Ogomonda. Selain itu juga ada beberapa urusan administratif pemerintah desa dengan pemerintahan kecamatan, kabupaten, dan juga provinsi. Menempuh jarak dari Desa Luwok Manipi dengan ibu kota pemerintahan kecamatan 33 km, ibu kota pemerintahan kabupaten 116 km, dan 326 km ibu kota provinsi Sulawesi Tengah. Dengan memiliki batas-batas wilayah, yakni sebelah utara berbatasan dengan Desa Pangkung, sebelah timur berbatasan dengan Desa Ogowele, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Parimo, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Ogolali. Selain itu, Desa Luwok Manipi juga memiliki sumber daya alam, meliputi lahan pertanian yang subur yang diperuntukkan untuk perkebunan coklat, kelapa, dan juga cengkeh. Tak kalah sumber daya alam yang ada, sumber daya manusia di Desa Luwok Manipi ini juga sangat mendukung untuk pertumbuhan dan juga kemajuan desa di masa depan. Dilihat dari profesi dan mata pencarian masyarakat Desa Luwok Manipi, diantaranya petani, pedagang, pengusaha, buruh tani, buruh lepas, pertukangan, peternak, pengrajin, dan pegawai negeri sipil. Jadi adapun potensi desa yang ada sekarang sebenarnya sangat banyak. Apalagi dikenal Manipi ini adalah desa pedalaman, otomatis sumber pendapatan petani itu ya mungkin dari tani. Di sini yang menonjol itu ada berapa hasil tani, terutama khusus tahunan yaitu kelapa, coklat, dan cengkeh. Adapun hasil tani sifatnya bulanan itu mungkin ada cabai, jagung, dan lain-lain sebagainya. Jadi potensi desa yang ada ini, kita ini terbentuk masalah pertama-tama akses jalan. Jadi Luwok Manipi ini merupakan salah satu desa yang sangat subur
Jadi kalau kita berbicara potensi desa, Luwok Manipi ini merupakan salah satu desa yang sangat memiliki potensi. Potensi, iya Pak. Cuma ya seperti yang sampaikan tadi, itulah menjadi salah satu kendala, terutama masalah akses jalan. Terkadang ada warga pedalaman saya itu namanya suku Lauje, untuk memasarkan hasil kebun mereka kasang itu susah, terkadang menyeberang ada berapa kuala karena mungkin akses jalan. Berkaitan dengan disampaikan itu pengembangan untuk hasil tani masyarakat, jadi saya selaku kepala desa sudah mengucurkan dana kurang lebih 180 juta. Itu maksudnya dikelola oleh satu kelompok atau bundes. Alhamdulillah, sementara kelompok bawang yang ada di Luwok Manipi ini sudah 2 kali panen. Panen pertama itu sudah mampu memberikan semacam PAD desa kurang lebih 10 jutaan. Jadi itu kita sudah input ke pusat. Nah, mungkin pusat sudah terbaca bahwa salah satunya desa yang mampu mengembangkan dana adalah desa Luwok Manipi. Berarti desa Manipi ini, Luwok Manipi ini sudah mampu mengembangkan dana tersebut lewat pengembangan pertanian yang dikelola langsung oleh bundes. Jadi kita hanya mengucurkan dana lewat bundes yang kelola, dan bundes itu yang bersentuhan langsung dengan kelompok tani. Bukan hanya bawang, mungkin ada cabai, ada apa sih yang menjadi hasil tani mereka, ayatnya yang masyarakat sementara kembangkan. Itulah yang bundes akan bantu, mungkin dari segi pupuk, mungkin dari racun rumputnya dan lain-lain sebagainya. Itu bundes yang bantu. Jadi hasilnya nanti itu akan dijual ke bundes. Jadi bundes lah nanti ini yang memasarkan ke keluar. Selanjutnya itu saya sedikit memaparkan itu masalah wisata yang ada di desa kami ini. Yang pertama itu ada wisata air panas. Air panas ini merupakan salah satu keajaiban yang ada di desa kami. Itu adanya air panas yang dekat sekali dengan ibu kota desa. Cuma sistem pengembangannya itu kalau sesuai dengan pola pikir saya selaku pemerintah desa, mungkin itu harus ditunjang dengan anggaran yang cukup besar dan dirancang dengan arsitek yang handal, sehingga wisata yang air panas yang ada di desa kami ini bisa diminati warga, mungkin bisa menjadi salah satu pendapatan desa. Tapi karena melihat keadaan sekarang, karena dana terbatas, mungkin juga yang merancang juga bukan ahli dari pariwisata, ya inilah yang terjadi. Tapi saya selaku pemerintah desa sangat mengharapkan kepada pemerintah, tolong bantu kami untuk bagaimana mengembangkan wisata kami yang ada di desa kami. Pengembangan desa Luwok Manipi dapat dilihat dari sarana dan juga prasarana yang dimiliki berupa 1 bangunan kantor desa, 1 gedung aula, 1 bangunan puskesmas pembantu, 1 bangunan polindes, 1 bangunan posyandu, 1 bangunan PAUD, 2 bangunan sekolah dasar, 2 bangunan sekolah menengah pertama, 2 bangunan masjid, 1 bangunan gereja, pasar desa, dan 2 tempat pembangunan sampah. Dan juga terdapat sarana olahraga, 1 lapangan sepak bola disertai tribun, 3 lapangan bola voli, dan 2 lapangan takraw. Jangan lupa terus saksikan program Sultang Indah Desa Wisata hanya di Sultang TV.